batas kemampuan manusia itu bukan pada fisiknya tapi pada kemauannya. Kalau dia mau, apapun kesulitannya bakal tercapai. Halo, selamat datang di Making You Better Show. Program ini akan menyajikan berbagai ilmu pengetahuan yang menarik agar menjadikan Anda pribadi yang lebih baik. Dengan saya, Darvi Chandra, Trainer International Oracle Society, yang akan membantu program sesi di hari ini. So, kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial, seorang YouTuber, seorang stand-up comedy, juga seorang content creator, dan dia juga hobi yang namanya berbaur dengan alam. Jadi langsung aja kita perkenalkan bintang tamu kita hari ini, Anggi Wahyuda. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Anggi Wahyuda. Gimana kabarnya semua, sehat? Yes, pasti pada sehat semua dong ya, selalu happy dong. Nah, terus gimana sih Anggi hari ini, kabarnya tetap sehat dan bersemangat? Pasti bang, tetap semangat. Pasti ya. Nah, katanya Anggi kan seorang YouTuber nih. Iya bang. Seorang YouTuber, terus seorang stand up comedy, Iya. terus seorang ini juga ya, yang suka manjat gunung. Iya. Hobi ya dari kecil. Iya. Dari usia berapa sih suka manjat gunung? Suka manjat gunung tuh baru sih bang, dari 2018 aja. Oh, apa yang membuat Anggi tuh kepingin manjat gunung gitu? Kenangan dan buktikan aja sih bang. Buktikan ke orang-orang gitu. Bahwasannya batas kemampuan manusia itu bukan pada fisiknya tapi pada kemauannya. Kalau dia mau, apapun kesulitannya bakal tercapai. Oke, kalau berarti apapun kesulitan yang ada di dalam gunung tersebut pasti Anggi bisa capai sampai Bisa ke atas capai gunung ya. Walaupun dengan keadaan seperti ini gitu. Karena kan banyak nih kan orang yang capek gini. Nah, itu yang buktikan. Aku dengan keadaan seperti ini, kaki satu aku mampu loh. Masa aku nggak mampu? Nah, yang bikin nggak mampu itu bukan tenagamu nggak ada, tapi kemauanmu aja nggak ada. Oke, berarti ya good luck, hebat banget ya. Sebenarnya sih nggak semua orang, ya saya juga salut sebenarnya sama Anggi, karena nggak semua orang itu yang mau bergerak ya, apalagi kalau bisa dibilang tuh manjat gunung itu bahkan orang yang punya kaki dan tangan yang sempurna saja pun mereka ogah gitu kan. Iya, takut capek lah manjat gunung ngapain gitu kan. Susah napas selalu sana. Bukan nyari jalan tapi nyarinya alasan ya. Iya, ada lagi yang lebih lucu lagi bang. Naik yuk kita gunung yuk, si banyak gini. Gak mau laku, nanti ada harimau gini. Masalahnya kan dia pergi sama Anggi bang. Iya. Kalau ada harimau lari siapa yang paling belakang? Iya pasti Anggi ya. Itu dia. Kenapa takutnya kayak gitu kan? Kalau setahu saya kalau di gunung itu nggak ada harimau ya? Ada? Nggak ada juga. Nggak ada sih bang. Karena kan jalurnya itu kan memang udah dibikin yang jauh dari kawasan mereka gitu. Oh iya, sebenarnya bukan ada harimau bilang. Hantu yang ada di atas itu ya. Hantu banyak banget. Oke. Nah terus kalau boleh tahu nih apa sih alasannya Anggi ini mengembangkan konten di YouTube? Apa sih yang membuat Anggi itu kira-kira ingin ke sana gitu? Nah, Anggi itu kan orangnya suka cerita gitu kan bang. Jadi tiap keresahan Anggi atau apa Anggi kayak masalah-masalah gitu, Anggi suka cerita gitu. Nah, jadi selama ini kan Anggi menceritakan itu dalam stand-up comedy gitu kan bang. Nah cuman pengen beda aja gitu, pengen lebih maju, coba dibikin ke konten, ke YouTube gitu. Makanya itu Anggi coba visualisasikan lah dengan video gitu. Oh, visualisasi dengan video, oke. Terus sekarang kalau buat konten tuh masih sendiri ya sekarang? Masih sendiri bang, gitu. Karena kan pengen nyobain lah rasanya jadi editor, rasanya jadi kameramen gitu. Jadi selagi masih di bawah cobalah pelajari semuanya gitu. Good banget ya, sama sih sebenarnya kalau kayak kita punya mau bangun usaha itu sama sebenarnya ya. Apa bedanya sama konten kreator, tetap itu kita jalanin semua dari bawah. Artinya kalau seperti kayak saya bangun usaha tetap juga ngalamin apa yang dikerjakan karyawan juga dulunya kan. Kita sendiri yang packing, kita sendiri yang ngantar barang, kita sendiri, baru setelah kita mulai berkembang kita baru pakai tim seperti itu ya. Jadi kita kan bisa punya standarisasi dan bisa lebih menghargai juga gitu. Ya benar, bisa lebih menghargai pekerjaan kita ya, ataupun profesi kita seperti itu. Nah terus kan di sini di samping jadi YouTuber kan Anggi sebagai stand up comedy ya. Oke, berarti sering dipanggil ke acara event gitu. Sering banget. Satu bulan bisa berapa kali event?
Kalau dulu mungkin tiap minggu gitu kan bang. Cuman kalau sekarang kan lagi minim event karena corona juga kan bang. Mungkin ya seminggu sebulan tuh sekali 2 kali ada lah. Sekali 2 kali ya. Oke. Nah, sebenarnya sih saya juga hobi ya mendengar stand up komedi. Iya. Karena itu salah satu hal yang menghibur, apalagi pada saat kita ada acara seminar, Iya. ada acara ulang tahun, semua itu kebanyakan kan monoton, kaku gitu kan. Paling-paling acaranya cuma dance doang atau nyanyi gitu kan, ibaratnya kan kaku. Nah, sebenarnya stand up komedi ini kan adalah salah satu hiburan yang bisa merelaksasi pikiran gitu kan, merelaksasi pikiran dan menambah fokus kita seperti itu. Nah, kira-kira ada nggak stand up komedi atau salah satu komedi yang bisa disajikan di video kita ini? Bisa teman-teman lain bisa dengar nih stand up komedinya Anggi. Ayo share yuk. Simpel aja sih bang. Ya boleh, yang paling lucu, yang paling menarik. Iya. Materi biasa aja sih bang, kayak dulu perkenalkan nama aku Anggi Wayuda dan aku ini seorang difabel, aku cacat fisik, aku ditabrak sama Tamiya. Iya. Sama Tamiya sih. Oke. Dan gini teman-teman, banyak yang bilang tuh jadi difabel itu jadi orang cacat itu nggak enak, tapi nyatanya jadi orang cacat itu enak. Contohnya apa? Kalau aku lagi di lampu merah, kok ngemis nggak ada yang berani deket. Kok ngemis jumpa aku minder, kalau kasihan gitu. Oke, karena kasihan ya. Jadi bukan karena dia ngerasa dirinya apa ya, kebanyakan orang yang deketin mereka yang di simpang 4 ini kebanyakan malah mereka pura-pura cacat. Iya. Sering Pak Anggi senior ya. Angkatan tahun berapa bang? Iya. Langsung gitu ya. Terus apakah pernah bertemu Anggi di tempat makan gitu dengan kan biasanya banyak tuh kalau di warkop seperti itu ya, mereka datang bawa apa gitu, pura-pura buta, pura-pura cacat. Sering sih bang. Terus gimana pas datangin Anggi gitu? Anggi kan dulu pasti nggak kelihatan kan? Nah Anggi selalu kalau yang benar-benar cacat atau sedih gitu kan bang, misalnya dia minta-minta itu, kalau Anggi lagi makan, kadang Anggi ajak makan bareng gitu. Ya cerita-cerita lah gitu kan bang, ya sharing supaya dia pun kayak merasa jangan ngemis lagi tuh, coba berkarya gitu. Nah kalau yang nggak cacat tapi minta-minta ini bang, kadang dia tuh kadang Anggi DC gitu, Anggi JJ. Gimana Anggi? Bisa ada Anggi lagi nongkrong sama kawan nih kan bang, dia tiba-tiba minta, ya udah Anggi suruh diam semuanya, Anggi pun diam. Dia nanti tiba-tiba Anggi berdiri gitu aja, gitu nyanyi ke dia. Ya udah. Tujuin ke meja gitu. Tujuin ke meja bang, maaf bang gitu. Terus dia langsung bilang apa? Langsung tinggi gitu. Iya bang. Itu kalau kelihatan dia lagi pura-pura ya. Iya, kalau pura-pura ataupun dia masih sempurna gitu kan bang. Karena kan ya supaya mumpul dia lah bang. Anggi yang cacat aja kerja, masa dia ngemis gitu. Iya benar banget. Yes. So kalau seandainya orang-orang Indonesia ini punya mindset yang seperti Anggi, mungkin di Indonesia ini sudah lebih maju ya. Iya pasti ya. Banyak anak-anak muda, orang-orang yang saat ini sedang pengangguran, yang nggak tahu mau kerja apa, mereka tuh bisa berpikir lebih kreatif seperti itu ya kan. Yes, benar banget. Di sini juga Anggi juga membuat konten kreator. Iya. Nah, kira-kira Anggi itu setiap hari lebih fokusnya ke konten apa sih di YouTube atau di sosial media? Kalau konten sih Anggi bang sekarang tuh kayak nggak terlalu kayak tiap hari harus ngupload enggak sih bang. Anggi kayak yang penting seminggu tuh 2-3 kali harus ngupload gitu. Di YouTube ya? Di YouTube, di Instagram, TikTok semuanya. Jadi kadang berpikir apa sih mau buat konten apa lagi sih gitu. Kadang kita bingung gitu. Apa ya gitu. Nggak harus konten kreator pun kadang kayak kita yang punya akun Instagram atau akun Facebook, kadang kita bingung gitu apa sih mau sajikan lagi seperti itu. Nah kalau Anggi tuh tipe orang yang nggak mau ribet bang. Apa yang ada aja gitu, kayak misalnya kayak di stand up comedy aja bang, kayak banyak orang yang observasi bahas ini. Nah kalau Anggi kayaknya udahlah pakai teknik yang strict body aja gitu, kayak nyerang diri sendiri gitu. Jadi apa yang Anggi alami, apa yang Anggi rasakan, itu aja coba dikomedikan gitu. Kalau Anggi gitu aja sih, kayak naik gunung nih gitu kan bang. Nanti video dari belakang udah, nanti tengah-tengah kayak Anggi kasih kalimat motivasi gitu. Simpel-simpel aja sih bang kalau Anggi. Kayak motivasi seperti itu ya. Iya. Oke. Terus apakah pada saat Anggi buat konten, kan pasti kan di luar outdoor. Iya. Pada saat buat konten, terus pada saat lagi stand up comedy, ya kan? Apakah kira-kira Anggi itu punya satu kendala? Apalagi di saat lagi difabel seperti ini kan, apakah punya kendala? Kalau kendala pasti ada sih bang, cuman ya
udahlah jangan dipikirin kali, karena kan banyak sih kayak kalau Anggi pernah baca buku 4 tambah 3 sama dengan 7, 5 tambah 2 sama dengan 7, 6 tambah 1 sama dengan 7. Untuk nyari angka 7 itu nggak mesti satu jalan. Jadi kalau Anggi mau menyelesaikan tugas ya nggak mesti dengan jalan itu juga kan. Selagi Anggi mau, pasti ada jalannya gitu. Oke. Benar-benar. Jadi nggak pernah merasa itu masalah besar sih bang. Pokoknya kita apapun sebenarnya mudah ya, karena Mudah. kita memang semangat untuk menjalankannya sehingga apapun itu terasa mudah seperti itu ya. Ada kemauan lah intinya. Yes, ada kemauan. Betul banget. Lalu apakah boleh Anggi sharing kepada kita nih, sebenarnya apa sih yang menyebabkan Anggi saat ini dengan kondisi cacat seperti ini? Boleh ya share ke teman-teman, nggak apa-apa ya. Iya. Nah, boleh ceritakan kronologinya sebenarnya itu seperti apa, di tahun berapa, terus kejadiannya di mana? Kejadian itu tahun 2015 bang. Waktu Anggi pengen pergi sekolah. Nah waktu itu pun lagi musim kabut asap Riau gitu. Jadi jalanan itu pun tertutup lah bang asap. Jadi jarak pandang terganggu. Nah pada saat itu juga hujan dan rumah Anggi itu perkebunan bang. Jadi kan kalau kebun itu kan sering banyak kabut gitu. Jadi ya ada truk tangki lewat, nggak melihat Anggi di depan. Jadi itulah bang di kecelakaan itu lewatnya pas-pasan atau sama arah jalannya? Adu banteng. Oh, oke, agak kambing ya. Iya, sama truk tangki. Kalau kereta kan nggak level bang. Gak level sama motor, levelnya sama truk ya. Terus. Oke, so pada saat itu yang cacat, maksudnya yang berat ini kondisinya cuma Anggi. Iya, kemarin kan Anggi boncengan sama teman. Jadi yang dia bekasi cuma Anggi. Itulah bang, nggak setia kawan. Kalau harusnya dia sama bareng. Iyalah, pergi sekolah bareng. Masa cacat sendiri kan bang? Ya minimal kalau Anggi kanan dia kiri. Oh gitu ya. Kalau di sepatu kan enak kan? Oh iya betul. Ini bagus itu. Jadi sepatunya bisa bagi dua ya? Iya, kayak sekarang kan bang 9 11 sepatu Anggi. Ya udah, kanannya nggak ada pakai nganggur. Nganggur ya? Iya bingung. Susul juga ada pas itu kan? Nggak ada kawan ya? Bisa cari kawan juga ya ini. Mau dipakai gimana gitu kan? Iya benar. Iya, so terus masa penyembuhannya kemarin lama ya? Kalau masa penyembuhannya sih cuman 3 bulan aja sih udah kering sih bang semua. Cuman mental aja sih bang yang butuh waktu lama. Oke, berapa tahun itu kira-kira 2 tahun. menghadapi segi kita down sampai akhirnya itu bisa semangat kembali? 2 tahun. 2 tahun itu pokoknya Anggi nggak ada keluar rumah, dan kalaupun sekolah itu datang terlambat bang. Soal terlambat. Misalnya bel jam 7:30, Anggi datang jam 8, dan itu pun harus diantar naik mobil, harus di depan kelas. Kalau nggak mau sekolah. Oh, karena mental itu ya. Minder. Apakah pernah dibully sama teman-teman di sekolah? Gimana ya bang, kalau masalah pembulian itu pasti ada kalau ejekan. Cuman ya masa gara-gara satu orang membuli harus jual itu kan, sedangkan beribu-ribu orang di belakang nyanyi gitu. Jadi nggak terlalu dipikirin kali sih bang. Oh, nggak terlalu dipikirin banget ya. Cuman ya namanya punya keadaan beda kan pasti merasa minder gitu. Nggak pede gitu. Nggak pede gitu. Terus apa kejadian yang bisa buat Anggi itu akhirnya semangat kembali sampai hari ini? Sadar sih bang. Sadar kalau selama ini kan Anggi 2 tahun itu kan dia main di rumah, tapi Anggi mikir kayak selama ini Anggi bergantung sama orang tua gitu bang. Apa orang tua. Jadi ya umur kita kan nggak ada yang tahu gitu. Jadi kalau orang tua nih Anggi udah nggak ada, Anggi bergantung sama siapa gitu. Nah, jadi situ Anggi sadar kayak harus bangkit lah gitu, nyari apa yang bisa bikin Anggi untuk lebih dihargai, apa yang bikin Anggi bisa untuk naik gitu. Jadi sadar aja gitu. Saat itu masih sekolah waktu mulai kelas 3 SMA bang. Sama dendam juga sih bang, ada sih bang. Ada dendam dengan orang yang pernah melecehkan gitu atau yang menghina? Pacaran ya direstui bang gitu sih bang. Oh, jadi karena kondisi? Iya, jadi pengen buktikan ke dia gitu. Bahwasanya dengan keadaan kayak gini aku bisa bang. Oh, gak direstui, kamu mau kerja apa? Gitu. Iya gitu kan. Mau kasih anakku tuh makan apa? Kondisi kamu seperti itu. Dia bilang juga gini kan bang, yang sempurna aja kadang gak dapat kerja, apalagi yang kayak Anggi gitu. Oh memang iya udah. Makanya sempurna aja dia mau ngemis ya. Makanya Anggi pengen buktikan ke dia, iya sebenarnya orang itu yang Tuhan itu beri rezeki bukan pada siapa yang paling sempurna, tapi pada siapa yang mau berusaha gitu. Karena seganteng apapun dia, sekeren apapun dia, kalau udah nggak mau kerja ya nggak ada juga kan bang. Nggak ada juga hasilnya ya. Iya nggak ada juga hasilnya. Jadi yang penting dia mau aja gitu. So apakah sampai hari ini udah ngerasa dendamnya terbalaskan? Udah sih bang, capek juga sih untuk balas dendam.
Udah capek ya. Capek. Lanjut aja sekarang ya lagi ke karir ya. Karirnya sih Iya. kayak lebih baik untuk orang tua aja lah udah. Ke orang tua ya benar banget. Jadi ya sebenarnya sih kalau bisa dibilang kalau kita sudah membuktikan kepada dunia bahwa kita bisa, ya cewek-cewek pada nanti pasti ya. Sekarang nggak pernah takut itu gitu. Gimana? Kalau soal cewek itu nggak pernah takut. Iya benar. Pasti nggak bilang gampang sih, tapi ya nggak masalah yang sulit lah untuk dapetin itu. Pasti orang kita bisa berusaha, kita sudah bisa buktiin kepada Iya. orang-orang ya bahasanya kita bisa ngelakuin apapun yang bahkan orang sempurna itu nggak lakukan gitu kan. Iya. Ya luar biasa banget. Ya terus sharingnya mantap banget ya dia. Jadi bisa menginspirasi anak-anak muda lainnya. Iya. Itu kan. Bahwasanya ya ini juga pesan kepada orang-orang ya, jangan memandang orang hanya dari fisik. Iya. Dan kalau kalian direndahkan ya jangan diambil pusing gitu. Nah, Anggi ada satu kalimat yang itu betul-betul bikin Anggi kemarin itu semangat banget sih bang. Apa itu kira? Untuk apa capek-capek patah hati kalau tidak bisa dijadikan royalti? Okay. Nah, makanya sekarang Anggi kalau stand up, kalau kayak berkarya gitu, kalau nulis tuh bang, ya udah berangkat dari keresahan Anggi, patah hati Anggi aja. Dan orang tuh lebih menikmati itu. Gitu. Ya, buat apa patah hati kalau nggak bisa jadi royalti? Sama itu bisa jadi konten itu. Karena kalau dijadikan sakit hati ya cuma bikin diri kita tersiksa aja sih bang. Tapi kalau coba kita manfaatkan jadi tulisan, jadi apa? Ya patah hati tadi jadi uang kan lah, jadi lebih Ya betul. bernilai gitu. Jadi bernilai ya Iya. kan? Berarti apapun itu bisa dijadikan uang sebenarnya. Pasti. Ya? Tergantung cara nyikapi aja sih bang. Iya luar biasa banget sih. Jadi ini memang salah satu pembahasan sharing yang luar biasa karena tidak semua orang bisa punya mindset seperti seorang Anggi, apalagi anak muda ya. Kadang banyak anak muda ini menjalani sesuatu ketika down satu kali ya, ketika mengalami kendala satu kali itu akhirnya banyak langsung nyerah seperti itu kan. Merasa aku nggak bisa deh, kayaknya aku nggak pantas gitu ya, kayaknya begini. Sebenarnya yang bilang nggak bisa itu adalah diri kita sendiri, bukanlah keadaan yang kita alami kan gitu. Jadi karena kita sudah memblok mental kita, akhirnya banyak orang yang tidak bisa capai kesuksesan. Iya. Sebenarnya kalau ditanya orang di dunia ini banyak nggak yang mau sukses, banyak nggak yang mau jadi orang yang lebih berarti seperti itu kan? Banyak yang mau jawabnya, tapi tidak banyak yang mau melakukan dan membayar harganya. Artinya bukan bayar uangnya, artinya mereka progres ya, mengikuti progres itu. Kebanyakan lagi jalanin satu progres itu dihantam sekali langsung down. Iya, nggak jadikan pembelajaran aja gitu sih bang. Ya, langsung mereka adalah balik yang biasa-biasa aja lah gitu ya. Gak mau jadi yang zona nyaman kali gitu ya. Zona nyaman gitu ya. Zona nyaman, yes benar banget. Ya, terus untuk pesan ya, mungkin Anggi ingin memberikan pesan kepada teman-teman. Kira-kira pesan apa sih dari pengalaman hidup yang Anggi rasakan? Ya, apa sih pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman semua supaya teman-teman juga bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi? Gini bang, kalau pesan Anggi itu jangan pernah nyerah dengan keadaan, jangan pernah minder dengan keadaan. Dengan kekurangan kita tuh jangan diminderkan, karena sesungguhnya yang dinilai dari manusia itu bukan fisiknya, tapi apa yang ada dalam dirinya, kayak kepintarannya maupun kepribadiannya, kayak kerendahan hatinya, itu sih bang kebaikannya. Dan jangan pernah minder juga sama kekurangan, karena kan kesuksesan itu bukan milik orang yang kaya, bukan milik orang yang sempurna, tapi milik orang yang mau berusaha. Yes, keren banget misalnya. Terus satu lagi nih, kira-kira Anggi apakah ada punya tips ya? Maksudnya itu kayak ya kita pada saat kondisi lemah atau kita lagi nggak tahu, nggak berdaya, kita lagi nggak tahu ngapain, atau banyak sekarang anak muda yang mau cari kerjaan itu susah ya sekarang setelah pandemi. Kira-kira tips apa sih yang bisa Anggi berikan kepada teman-teman kita agar teman-teman kita itu bisa menemukan jalan keluar? Tipsnya gitu. Tips gimana tuh? Tipsnya itu kadang kan orang bingung nih. Oke lah kalau aku mau berkarya nih misalnya, tapi aku harus berkarya seperti apa ya? Gitu. Aku harus cari mulai jalannya dari mana ya? Gitu. Kadang kan orang berpikir seperti itu. Aku harus mulai dari mana nih? Apa yang harus aku lakukan? Gitu. Tipsnya bagaimana gitu? Kalau Anggi pribadi sih bang, tentukan dulu jati diri itu apa, yang kesukaannya itu apa. Gitu. Kalau Anggi kan orangnya suka cerita, suka berbaur gitu. Jadi kayak makanya Anggi terjun ke stand up komedi, dan Anggi kan juga suka cerita dan punya banyak masalah, dan stand up komedi itu ada tempat wadah yang paling cocok untuk Anggi, di mana keresahan Anggi, di mana kesedihan Anggi itu bisa dihargai.
Oke. Nah jadi untuk mereka coba lah cari apa yang ada dalam dirinya, kayak misalnya dia bisa ngedit, ya udah coba jadi editor apa gitu. Oke. Jadi temui dulu lah apa yang ada dalam dirinya. Temui dulu lah kira-kira ini sukanya di mana ya, Iya, hobinya di sukanya mana, terus punya kreativitas tuh di mana. Contoh kalau misalnya dia itu suka di foto, mungkin bisa dia bisa menerbitkan konten-konten foto-foto gitu ya. Ya memang sekarang udah zamannya kita harus rajin buat konten ya sebenarnya. Konten sih Bang. Benar. Kalau misalnya dia hobi di fashion, mungkin dia bisa ke kayak bagaimana sih buat fashion yang unik seperti itu ya. Iya, coba. Karena kan banyak sih Bang, kayak sekarang sih kayak bahkan kayak toko-toko aja tuh Bang udah pada dikontenin semua kan, karena dari situ mereka untuk marketingnya gitu, promosinya. Iya benar. Jadi udah zamannya sih sekarang. Yes. Jadi pesan buat teman-teman tadi ya, pertama ya tetap harus berjuang ya, jangan menyerah dan temukan jati diri Anda ya. Ingin membuat kreativitas seperti apa. Oke. Terima kasih buat Anggi. Iya Bang, terima kasih hari ini. Ya, terus juga terima kasih karena Anggi sudah luangkan waktu untuk berikan pengalaman di Making You dan Better You Show ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton kita, dan ingat terus untuk nonton Making You Better You Show setiap Sabtu jam 10 pagi, dan teman-teman juga bisa dengerin di Spotify. Oke, teman-teman semuanya, see you at next time. Bye-bye.